Dengan sangat kaget, Mas Jarwo melihat ke dalam. 5 buah kardus yang tadinya kosong sekarang sudah dipenuhi uang nominal 50 ribuan. Uang tadi belum bisa digunakan atau belum bisa dikeluarkan. Masih ada satu syarat lagi yang harus dipenuhi, sambil menunjukkan melati yang berjumlah kelopak 4 buah. Melati ini diibaratkan keluarga dari Mas Jarwo. Mas Jarwo, istri dan 2 anaknya. Uang itu bisa keluar, bisa digunakan kalau Mas Jarwo bersedia mengorbankan keluarga Mas Jarwo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Apa kabar seluruh Gromet dimanapun Anda berada? Kembali lagi bersama saya Robi Panca, host Gromet Ngromyah Medeni. Oke seluruh Gromet, tidak seperti biasanya. Kalau biasanya akan ada seorang narasumber yang akan berbagi kisah medeninya di sini. Namun hari ini akan ada segmen baru dari Gromet, yaitu segmen Kikir Kisah Kiriman. Ini sudah banyak sekali kiriman-kiriman yang dikirimkan oleh seluruh Gromet di email kami. Ini salah satunya nanti akan saya ceritakan. Namun sebelum saya ceritakan kisah kiriman ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh Gromet yang sudah menyaksikan video-video kita. Tak lupa pula juga saya ingin mengingatkan, kalau kita bercerita, mendengar, atau membaca kisah-kisah medeni, mereka akan tertarik dan ikut mendekat bersama kita. Sebelum saya lanjutkan ceritanya, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Oke, langsung saja ke ceritanya. Kisah ini terjadi di tahun 2000-an. Pengirim cerita sebut saja Darun. Nama-nama narasumber kali ini sengaja kita samarkan namanya. Ini Darun adalah seorang pengirim ceritanya. Sebut saja Darun. Pada suatu siang di kota Tegal, Darun yang sedang duduk-duduk di depan rumahnya sambil menikmati secangkir kopi dan rokok. Kemudian datanglah 2 orang suami istri, dan ternyata suami istri ini masih saudara dari Darun. Datanglah suami istri ini, sebut saja sang suami dengan nama Jarwo, datang kepada Darun lalu membisikkan niatnya kepada Darun untuk menjalani ritual pesugihan. Jarwo membisikkan kepada Darun, "Run, kamu bisa bantu saya enggak?" Kata Darun, "Bantu apa, Mas?" "Saya sedang mengalami kesulitan ekonomi dan saya ingin menjalani ritual pesugihan." Dengan wajah yang kaget, Darun menatap ke wajah Jarwo. "Yang benar, Mas,
masa Anda mau melakukan ritual pesugihan? Sudah dipikirkan? Kata Darun kepada si Jarwo. Jarwo menjawab, ya sudah saya pikirkan. Darun berkata lagi, emang itu nggak ada resikonya mas? Kata Jarwo, ya belum tahu, belum kita lakukan. Kata Darun kepada Mas, lalu di mana kita akan melakukan ritual ini? Kata Darun. Kemudian si Jarwo menjawab, saya sudah mendapatkan alamatnya dari kenalan saya di Jakarta. Saya kesini ingin mengajak kamu. Jarwo mengatakan kepada Darun, mengajak Darun untuk mencari lokasi yang diberikan oleh kenalan si Jarwo di Jakarta. Kemudian Darun menyanggupi untuk mengantar pasangan suami istri ini mencari alamat paranormal itu. Keesokan harinya si Jarwo beserta istri kembali lagi ke rumah Darun untuk mengajak Darun mencari alamat paranormal tersebut. Berangkatlah mereka bertiga menggunakan mobil. Di dalam mobil, dengan wajah yang cemas, Jarwo mengendarai mobil, sedangkan Darun berada di sebelah kiri kursi penumpang. Seakan tidak percaya, Darun menanyakan terkait hal yang kemarin dilontarkan oleh Jarwo. Mas Jarwo, jenengan yakin akan melakukan hal ini? Jawab si Jarwo, ya yakin, karena saya sudah tidak karuan. Saya tidak tahu harus berbuat apa lagi. Jalanlah. Setelah 30 menit sampailah di lokasi yang dituju. Di depan rumah ada seorang bapak-bapak parubaya mengenakan sarung dan baju kemeja kotak-kotak serta peci hitam. Turunlah Mas Jarwo untuk menanyakan alamat paranormal yang diberikan oleh kenalannya di Jakarta. Permisi Pak, kata Mas Jarwo bertanya kepada bapak-bapak yang berdiri di depan rumahnya. Apa benar ini alamat dari Bapak? Sebut saja A, Bapak A paranormal ini. Lalu dijawab ya oleh bapak ini. Langsung turunlah mereka bertiga dan dipersilahkan masuk ke dalam rumah paranormal tersebut. Di dalam, si Jarwo mengutarakan keinginannya itu untuk menjalani ritual pesugihan. Paranormal tersebut mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh Darun. Apakah Anda sudah yakin akan menjalani ritual pesugihan ini? Dengan wajah yang tegang, si Jarwo mengatakan, ya saya yakin, karena saya sudah tidak tahu akan berbuat apa lagi. Oke. Diambillah kertas oleh paranormal tersebut dan ditulis menggunakan pulpen persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjalani ritual tersebut. Diberikanlah catatan itu kepada Mas Jarwo. Paranormal itu bertanya kepada Mas Jarwo, itu dia persyaratan yang harus dipenuhi agar ritual bisa dilaksanakan. Mas Jarwo mau menyiapkannya sendiri atau saya yang menyiapkan? Tanya paranormal itu kepada Mas Jarwo. Jawab si Jarwo, saya akan menyiapkannya sendiri.
Baiklah, kata paranormal itu. Ditentukanlah hari akan dilakukan ritual itu. Ditetapkan pada hari Rabu malam Kamis lewat tengah malam. Pulanglah mereka bertiga, si Darun, Jarwo beserta istri. Sepulang dari rumah paranormal itu, mereka langsung saja bergegas mencari persyaratan-persyaratan yang ditulis oleh paranormal tersebut. Mulai dari kepala kerbau, bunga, minyak, bahkan ada juga kardus besar berjumlah 5 buah. Carilah mereka dan sudah didapatkan. Tibalah di hari di mana ritual tersebut akan dilakukan pada hari Rabu malam Kamis. Darun beserta Jarwo dan istri rombongan berangkat dari rumah tepat jam 12 malam menuju rumah paranormal tersebut. Perjalanan sekitar 30 menit, sampailah mereka di rumah paranormal tersebut. Jarwo turun pertama untuk masuk ke dalam rumah paranormal itu, dan ditemuilah oleh paranormal tersebut. Paranormal tersebut menanyakan kepada Jarwo, gimana, apakah persyaratan untuk melakukan ritual sudah didapatkan semua? Ya, Jarwo, sudah ada di dalam mobil. Kalau begitu, keluarkan saja, kata paranormal, taruh di dalam sini. Kemudian Jarwo kembali ke mobil dan mengambil persyaratan-persyaratan tersebut, dibantu oleh Darun dan istrinya. Dibawa masuklah persyaratan-persyaratan tersebut. Sebelum melakukan ritual pesugihan, mereka berkumpul di ruang tamu rumah paranormal itu sambil menikmati minuman dan hidangan. Paranormal itu masuk ke dalam ruang ritual yang tidak jauh dari ruang tamu itu. Dibawalah masuk satu persatu persyaratan tersebut, ditata dengan rapi. Setelah selesai menata persyaratan untuk ritual, paranormal itu memanggil semua orang untuk masuk ke dalam. Di dalam ruangan itu ada paranormal yang duduk paling depan, kemudian di belakangnya ada Jarwo dan istri, kemudian di belakangnya lagi ada Darun. Sebelum melakukan ritual, paranormal itu berpesan kepada semuanya agar tidak melakukan apa-apa, dan apabila mendengar atau melihat sesuatu, diamkan saja. Mereka bertiga mengiyakan kata-kata paranormal itu. Lalu paranormal itu mematikan lampu ruangan sehingga keadaan di dalam gelap gulita, tidak terlihat apapun. Mulailah ritual itu, diawali dengan paranormal itu menyalakan atau menghidupkan wewangian sehingga ruangan itu berbau harum. 15 menit pertama suasana begitu hening, tidak ada bayangan atau suara apapun. Namun setelah 30 menit, paranormal itu menyalakan lampu dan mempersilahkan kita semua untuk keluar dan menuju ke ruang tamu. Setelah di ruang tamu, paranormal itu menanyakan kepada si Jarwo, Mas Jarwo, ini mau yang warna biru atau yang warna merah?
Si Jarwo dengan wajah yang kebingungan, maksudnya apa Pak? Jawab saja, kata paranormal tersebut, warna biru atau merah? Jarwo dengan spontan menjawab biru. Baik, kata paranormal itu. Kemudian paranormal itu masuk lagi ke ruang ritual sendirian dengan pintu ditutup dan lampu yang dimatikan lagi. Di dalam ruangan hanya terdengar percakapan antara paranormal dan entah ada siapa di dalam, kita kurang tahu. Samar-samar terdengar seperti paranormal itu mengatakan mereka minta yang warna biru. Samar-samar terdengar seperti itu. Lalu terjadi seperti benda-benda jatuh, kardus-kardus yang bertabrakan. Itu terjadi selama 15 menit. Setelah itu, setelah 15 menit, paranormal keluar ruangan dan berdiri di depan pintu sambil memanggil Mas Jarwo. Mas Jarwo, sini. Mendekatlah Mas Jarwo ke paranormal itu dan berdiri di depan ruang ritual. Dengan sangat kaget, Mas Jarwo melihat ke dalam. 5 buah kardus yang tadinya kosong sekarang sudah dipenuhi uang nominal 50 ribuan. Dalam hati Mas Jarwo, apakah tadi ini yang ditanyakan oleh Bapak tadi, merah atau biru? Biru berarti uang nominal 50 ribuan. Ditutuplah lagi pintu ruang ritual oleh paranormal tersebut dan kembali duduk di ruang tamu. Sambil menikmati minuman dan hidangan, paranormal itu mengambil melati yang entah datangnya dari mana. Sambil menunjukkan melati itu kepada Mas Jarwo, paranormal itu mengatakan uang tadi belum bisa digunakan atau belum bisa dikeluarkan. Masih ada satu syarat lagi yang harus dipenuhi, sambil menunjukkan melati yang berjumlah kelopak 4 buah. Di situ kita belum paham sama sekali maksud melati itu apa. Kemudian paranormal itu mengatakan melati ini diibaratkan keluarga dari Mas Jarwo. Mas Jarwo, istri dan 2 anaknya. Dengan kaget Mas Jarwo melihat ke istrinya dengan wajah ketakutan. Bertanya lagi Mas Jarwo kepada paranormal itu, maksudnya apa Pak? Uang itu bisa keluar, bisa digunakan kalau Mas Jarwo bersedia mengorbankan keluarga Mas Jarwo. Dengan spontan istri Mas Jarwo menjawab, tidak, saya tidak mau. Sambil melihat ke wajah Mas Jarwo. Kemudian Mas Jarwo bertanya kepada paranormal tersebut, Bapak, kalau misal ritual yang sudah kita jalani tadi kita batalkan, bagaimana? Jawab paranormal tersebut, bisa saja, tapi nanti saya tanyakan ke dalam, seperti itu. Terus tanya paranormal tersebut kepada Mas Jarwo, Mas, apakah Mas Jarwo yakin akan membatalkan ritual ini? Dengan spontan yang menjawab adalah istrinya Mas Jarwo. Yakin? Ya, batalkan saja, seperti itu. Oke, langsung saja paranormal itu masuk ke dalam ruang ritual tadi dengan tidak ditemani siapapun, sendirian. Di dalam ruang ritual itu hanya terdengar
seperti seorang yang jatuh, orang jatuh seperti itu. Begitulah, dan benda-benda jatuh. Kejadian itu berlangsung kurang lebih 10-15 menit. Setelah itu keluarlah paranormal itu dari dalam ruang ritual dengan wajah yang pucat, keringat bercucuran, dan nafas yang tersengal-sengal, mengatakan kepada Mas Jarwo, "Baik Mas Jarwo, ritual pesugihan tadi sudah saya batalkan." Lalu dipanggillah Mas Jarwo oleh paranormal tersebut. "Sini Mas Jarwo." Coba Mas Jarwo mendekat dan berdiri di depan pintu sambil melihat ke dalam. Dengan kagetnya lagi, Mas Jarwo melihat kardus yang tadinya isi penuh dengan uang nominal 50 ribuan sekarang menjadi kosong semua. Kemudian Mas Jarwo bertanya lagi kepada paranormal, "Bapak, apakah ini tidak apa-apa? Apakah akan terjadi sesuatu kepada saya?" Jawab paranormal tersebut, "Tidak, itu urusan saya." Kemudian paranormal itu dengan segera menyuruh rombongan tadi untuk segera pulang. "Dan sekarang kalian semua pulang saja, pulang, udah gak usah mikir yang tadi terjadi." Dengan wajah cemas dan takut, kemudian mereka bertiga pamit pulang, dan pulanglah mereka semua. Demikian akhir cerita tadi, pesugihan yang tidak terjadi karena akan menumbalkan keluarga mereka. Wallahu a'lam bishawab. Demikian tadi ceritanya Sedulur Bromet. Bagi sedulur Bromet yang ingin berbagi kisah medeninya di sini, silahkan tulis di kolom komentar atau kirim email. Kami dan kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.